bicara sejarah represif ya sebagai eh, karena udah merasakan sebagai korban juga sih gitu. Tapi kita sebetulnya nggak usah merasakan sebagai korban. Kita juga harus punya sensitivitas gitu ya. Seperti sewaktu Orde Baru. Makanya sekarang saya ngelihat, oh mahasiswa kok melempem banget nih ya keadaan udah cukup genting, kok belum ada gerakan mahasiswa di mana-mana. Ya kita nggak boleh ya terlalu, kita harus punya optimisme, jangan terlalu pesimis sama mahasiswa yang sampai saat ini kok belum bergerak. Apa setidak peduli itukah mereka atau memang sampai saat ini mereka tidak tahu Orde Baru, tapi nggak mungkin, mahasiswa tuh cerdas sekali ya, gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada anak muda yang nggak tahu betapa represinya Orde Baru tuh bapaknya ngajarin apa. Ini bukan nyindir Kaisang ya. Lo udah main nyambar aja. Saya nggak tahu orang tuanya tahun 98 tuh ngomong, pernah ngobrol nggak sih sama anaknya gitu keadaan situasi politik di tahun 98 sampai aku udah bilang nih anak-anak aku kalau nggak tahu Orde Baru seperti apa, saya suruh nguras sumur di belakang. Saya ingat ada seorang korban pemerkosaan yang kemudian ingin bersaksi di pengadilan internasional, kemudian meninggal dunia, mungkin dibunuh supaya tidak bersaksi. Kalau saya sih nggak membedakan tentara sama polisi, ya sama aja ya aparatur negara yang alat negara yang sebetulnya untuk melindungi rakyatnya tapi digunakan untuk merepresi rakyatnya dengan senjata. Waktu itu saya pendukung Jokowi ya, sampai dipecat dari PAN itu karena mendukung Jokowi. Kita semua ini pencinta Jokowi. Dulu semua gitu kan, siapa yang nggak mencintai Jokowi? Orang yang satu Prabowo membawa dosa masa lampau, yang satu ada sipil yang deso gitu ya, sederhana, ternyata tertipu. 16 tahun berbakti dan mengabdi dipecat karena demi Jokowi. Demi Jokowi. Kalau nggak salah saya dengar Wanda sekarang masuk Golkar dan jadi caleg. Iya. Kan Golkar dukung ini. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Ya, kali ini saya dengan seorang perempuan cantik, namanya Wanda Hamidah. Nah, kita mengajak Wanda, saya panggil Wanda aja Wanda ya, biar aja, lebih iya dong. Ya, saya ngajak Wanda untuk ngobrol di menolak lupa karena Wanda ini adalah aktivis, pelaku sejarah juga pada tahun 98 ya. Konon Wanda yang yang mengangkat atau menyaksikan temannya terkapar gitu. Menyaksikan ya. Temannya terkapar kena ditembak tentara. Ditembak tentara entah ya. Polisi ya, entah tentara, entah polisi, sampai hari ini nggak jelas. Ya. Pokoknya aparat negara ya, begitu. Dan kita pengen ngobrol tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu dan mudah-mudahan peristiwa kelam masa lalu itu tidak terulang kembali. Amin. Ya kan? Insyaallah. Saat ini dan yang akan datang, karena perjalanan bangsa ini kita lalui dengan berbagai macam dinamikanya dan setiap fase itu selalu diakhiri dengan darah dan air mata. Betul. Nah, dan itu jangan sampai terulang pada anak kita dan cucu kita ya. Semoga tidak. Tapi Nah, sekarang kita melihat itu akan kembali terulang. Nah, itu dia. Jangan sampai terulang, karena itu ya kita wajib bicara, ya, menyuarakan apa yang ada dalam hati nurani kita gitu. Nah, Mbak Wanda, saya tidak mau memperkenalkan, bukan tidak mau, tidak perlu memperkenalkan, tapi mungkin baik kalau Wanda cerita perjalanan hidup singkat lah, sejak kecil, sekolah, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai pada cerita ini nanti. Oke. Saya SD saya dekat sini loh, J. Oh, saya gitu? tuh lahir besar Jakarta Pusat.
Oke. Saya tinggal di Batu Ceper, kota belakang nih, makanya daerah Oh, ini familiar rumahmu sekali kan dengan saya. yang rame itu di daerah Oh itu Menteng kan? Cikini, makanya Cikini? nanti belum sampai ke situ. Hmm. Ya, nanti akan sampai ke Oh, situ. tapi lahirnya di Batu Ceper? Iya, Batu Oke. Ceper, kota. Ya, kami lahir besar di Jakarta Pusat. Hmm. Kemudian sekolah di Gambir, sini Merdeka Timur. Oke. Makanya ini area Jadi, saya. Jadi saya oh. kalau SD dari Merdeka Timur Gambir ke Batu Ceper nggak punya ongkosnya habis buat jajan. Saya jalan kaki melalui Istiqlal, melalui sini Potong, Oke. Juanda. Gitu. Tapi zaman dulu masih inilah ya, masih rimbun, banyak pohon lah lumayan, rimbun ya. Oke. iya. Kemudian saya sekolah di SMP 1 karena keluarga besar saya semuanya Jakarta Pusat juga. Ada di Raden Saleh, ada di Cikini, itu yang kami tempati sejak tahun 1960 itu. Ya. Rumah kakek saya dan nenek saya dulu. Dan sampai sekarang nggak berpindah tangan, sampai pada suatu hari direbut oleh rezim yang sangat represif, preman, Zionisme yang didukung oleh aparatur negara juga pada saat itu. Dan sampai sekarang masih berlangsung ya. Nanti kita ini langsung gas tinggi aja. Jadi lanjut. Kalau bicara sejarah represif ya sebagai karena udah merasakan sebagai korban juga sih gitu. Tapi kita sebetulnya nggak usah merasakan sebagai korban. Kita juga harus punya sensitivitas gitu ya. Seperti sewaktu Orde Baru. Saya SMA 3 Negeri Jakarta, kemudian Trisakti, di situ terjadi pergolakan ya ketika 98 dan saya adalah salah satu mahasiswa di antara ribuan mahasiswa dan jutaan mahasiswa lainnya di Indonesia ya waktu itu turun ke jalan. Nah kalau di Trisakti itu kan Trisakti pada saat itu saya benar-benar mengawali dari awal pergerakan mahasiswa kalau di Trisakti karena waktu itu kan yang masih ceritanya tuh masih yang udah duluan demonstrasi pada saat itu universitas-universitas negeri, UGM, kemudian UI dan lain-lain ITB, Trisakti belum bergerak. Dulu kan Trisakti terkenal universitas pada saat itu universitas swasta yang cukup borju gitu sehingga susah untuk anak mami lah. Iya, susah untuk punya idealisme. Katanya dulu kan kita diledekinnya dulu, oh Trisakti itu kalau harga parfum naik, harga pelek naik, baru mereka demo gitu. Oh kalau masih rakyat menderita mereka belum demo gitu kan. Diledekinnya seperti itu sampai banyak kita mendapat Senat Mahasiswa Trisakti mendapat banyak kiriman baju dalam wanita sebagai tanda lu pengecut lo gitu. Nah kemudian saya udah mulai gelisah di Trisakti karena saya bukan Senat sehingga pada suatu hari ada forum pertemuan dengan Senat dan saya bicara waktu itu saya ketemu John Muhammad pada saat itu saya marah-marah sama John Muhammad. Gimana sih Trisakti? Allah udah demo di sini demo di sana kok kita masih anteng-anteng aja kita masih diem-diem aja gitu. Kita protes lah sebagai mahasiswa Trisakti yang concern terhadap situasi politik di luar kampus ini gitu. Kemudian Trisakti masih belum bergerak juga, akhirnya saya dan beberapa teman pakai jaket alma mater Trisakti biru, kami datang demo di Salemba, kami datang demo di UI dan segala macam. Nah, gerakan kami kemudian terdengar di Senat, wah ada anak Trisakti, siapa tuh coba cari tahu, oh Wanda Hamidah dan teman-temannya. Kemudian udah ditarik, oke kita bikin demo di sini deh supaya kalian nggak demo di luar gitu. Oh ya gitu dong, akomodir kita dong dari kemarin gitu kan. Akhirnya kita setting demo, itu kita setting pertama kali demo di lapangan, di tengah lapangan Taman Trisakti itu. Bayangin, demo pertama kali di Trisakti itu yang duduk, itu cuma 2 orang, 3 orang, yang lain lalu lalang, sampai it's like nothing happen aja gitu. Jadi, tapi makanya sekarang saya ngelihat, oh mahasiswa kok melempem banget nih ya, keadaan udah cukup genting, kok belum ada gerakan mahasiswa di mana-mana. Tapi mungkin kayak waktu itu mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh dari 3 orang kemudian menjadi 12.000 dan 15.000 mahasiswa itu mungkin I can say that cuma 6 bulan aja gitu. Jadi ya memang ya kita nggak boleh ya terlalu, kita harus punya optimisme, jangan terlalu pesimis sama mahasiswa yang sampai saat ini kok belum bergerak. Apa setidak peduli itukah mereka atau memang sampai saat ini mereka tidak tahu
Orde Baru, tapi nggak mungkin, mahasiswa tuh cerdas sekali ya, gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada anak muda yang nggak tahu betapa represinya Orde Baru tuh bapaknya ngajarin apa. Ini bukan nyindir Kaisang ya. Lo udah main nyambar aja. Saya nggak tahu orang tuanya tahun 98 tuh ngomong, pernah ngobrol nggak sih sama anaknya gitu, keadaan situasi politik di tahun 98 sampai aku udah bilang nih anak-anak aku kalau nggak tahu Orde Baru seperti apa, saya suruh nguras sumur di belakang, ya kan? Itu kan bagian dari sejarah Indonesia. Ya itu karena mamanya aktivis. Kalau kalau bapaknya nggak pernah jadi aktivis ya. Ngerti. Yes. Tapi Orde Baru itu kan 32 tahun. 32 tahun. 90 represifme aparat di tahun 98 hanya sepersekian sejarah persen dari proses kejahatan panjang, pelanggaran HAM terutama oleh Orde Baru ya. Kita belum bicara korupsinya, kita belum bicara krisis moneter yang ditimbulkan, nepotismenya kita belum bicara itu, kita baru bicara HAM-nya aja. Gitu. Mereka nggak boleh tiba-tiba amnesia, atau kalau yang angkatan aku amnesia. Ya, angkatan 98 udah banyak yang amnesia, tiba-tiba menjadi pendukung pelanggar HAM gitu, tapi makanya saya sih udah nggak berharap di angkatan saya ya. Mungkin cara mereka mencari penghidupan lah, mungkin ya. Sebelum kita lebih jauh, balik lagi ke anak-anak ini, anak-anak nggak boleh bilang nggak tahu Orde Baru gitu. Saya suka kesel. Nggak boleh bilang nggak baru, ngapain aja punya telepon keren-keren, nggak bisa Google apa itu Orde Baru apa saja. Apalagi kalau pemimpin partai ya? Ya, pemimpin partai itu kan calon. Pemimpin bangsa? Pemimpin bangsa, nggak tahu sejarah tuh gimana ya? Orde Baru aja nggak tahu, gimana dia tahu Tan Malaka? Tapi kita pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan dulu. Jenderal Sudirman. Kita pelan-pelan dulu. Ini. Oke. Nggak boleh gas dulu ya. Break dulu ya. Oke, kita break dulu setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Ya, Wanda. Saya tahu Wanda ini model, lalu kemudian penyiar, penyiar, lalu kemudian apa lagi ya? Model, penyiar, apa lagi? Notaris, konsultan hukum, ya main film juga, pemain film, guru yoga juga. Wanda secantik ini, tapi zaman mahasiswa ikut paling depan loh, paling depan. Ikut demo loh. Nah, gini, ini kan kita punya adik-adik yang generasi milenial, Gen Z ini, buat mereka gimana sih cerita Orde Baru, gimana sih cerita heroik ketika dulu 98, kan mereka hanya mendengar 98, tapi persisnya seperti apa. Nah, mungkin lebih menarik kalau Wanda yang tadi model, aktris, penyiar, segala macam, itu rela berpanas-panasan, rela berantem sama polisi, berantem sama tentara, tapi cerita dulu. Gimana awalnya kok sampai ikut terlibat di situ? Gini, dulu ya, mungkin mahasiswa nggak merasakan seperti kita. Sebagai, ya kita boleh, we can say that. Waktu itu kita belum punya handphone. Paling ya, 98 ada 12 yang juga. Dan sebagai kaum intelektual, knowledge kita kan udah dibatasi ya. Betul. Kita nggak boleh baca buku-buku, kita sastrawan banyak yang buku-bukunya nggak boleh masuk, seperti Pramudia Antatur, buku-buku Tan Malaka, kemudian kalau kita ada dokumen-dokumen, misalnya buku-buku tentang Marxis juga nggak boleh. Kekejaman Orde Baru, misalnya kekejaman Orde Baru pada daerah operasi militer Aceh, kekejaman Orde Baru pada daerah operasi militer Papua, kekejaman Orde Baru di Tanjung Priok, ya peristiwa Tanjung Priok, kemudian Talang Sari, ya kalau nggak salah. Kemudian banyak kekejaman Orde Baru itu, terus buku putih ITB, pernah mahasiswa ITB tahun 66 melakukan demonstrasi juga. Nah, itu tuh nggak boleh kita akses sama sekali. Ya,
Dulu ya of course secara manual. Kalau kita sampai punya buku-buku seperti itu, kapanpun kita bisa diciduk aparatur negara dan kemudian ditangkap. Waktu diskusi pasti diinin intel. Betul. Nah, jadi bayangkan kebebasan, kalau kalian kan sekarang udah bebas banget ya, mau apa aja. Gini, kalian udah bebas banget, tapi kalian nggak mencari tahu apa itu Orde Baru. Bingung kan gitu. Sementara kita yang dulu nggak bebas, nggak ada internet. Itu berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian mendapatkan informasi itu, kejahatan HAM, kejahatan lingkungan, termasuk kejahatan lingkungan yang dilakukan Orde Baru pada saat itu ya. Kita berjuang mati-matian. Kembali dulu. Kenapa kemudian terjun jadi sebetulnya bersama teman-teman? Sebagai kaum akademik itu intelektual ya, kaum intelektual itu kan saya ngerasa mahasiswa ini yang mestinya menyuarakan keresahan, kegelisahan, dan kesengsaraan rakyat ya. Soalnya kalau mikir diri sendiri kan, Wanda kan ngapain sih? Ya kalau mikir diri sendiri ya sebatas gue nggak suka nggak bisa baca buku Pramudia Antatur gitu loh. Gue nggak suka knowledge saya dibatasi. Tapi kan bukan masalah itu aja. Iya. Gitu. Ada perasaan-perasaan yang harus saya perjuangkan di bawah gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena DPR itu kan zaman Orde Baru ya hampir sama sekarang. Saya mau bilang sekarang tapi ya kita balik lagi ke Orde Baru dulu ya. Dulu kan zaman dulu makanya DPR itu banyak lagu-lagu, dengerin deh lagu-lagu Iwan Fals ya, yang D4 duduk, diam, datang, pulang, duit, ya gitu ya. Jadi nggak tidak melakukan fungsinya sebagai controller, tidak melakukan fungsi pengawasannya, tidak ada yang interupsi, apalagi tidak ada yang semua kebijakan Orde Baru, kebijakan Soeharto, lulus, cap, ketok palu, cap, datang, duduk, diam, ya oke, jalan gitu, nggak melakukan fungsinya. Hampir sama dengan sekarang sebetulnya, tapi mahasiswa masih diam juga. Gitu, hampir sama seperti sekarang di periode kedua Jokowi yang semua undang-undang represif lolos begitu saja tanpa ada anggota DPR yang interupsi satupun. Nah, kalau udah anggota DPR-nya nggak bisa melakukan fungsi check and balance, tidak ada lagi oposisi, semuanya koalisi gemuk seperti Orde Baru, ini negara bahaya banget. Karena di syarat negara demokrasi itu ada oposisi, iya dong. Ada checks and balances. Di mana negara demokrasi yang nggak ada oposisi, semuanya dirangkul, semuanya dibagi kekuasaan dan dibagi anggarannya. Ya yang rugi siapa? Yang rugi kita. Mungkin gini loh teman-teman mahasiswa, kalau dulu ya saya ngerasa banyak anak-anak putus sekolah, apalagi 98 kan krisis moneter ya. Sampai saya punya yayasan Az-Zahra yang mencarikan beasiswa untuk ribuan anak yang terancam putus sekolah. Tanya teman-teman di Trisakti, dan mereka banyak yang jadi orang tua asuh yang saya tiap bulan saya tagih untuk sumbangan itu gitu. Jadi situasinya juga sebetulnya hampir sama sekarang gitu. Kalian udah lihat rakyat makin susah. Kalau kita baca koran nggak usah jauh-jauh ya, makanya tetap baca koran Kompas, baca Forum Keadilan, baca Detik, tetap dengerin. Jadi nggak cuma main TikTok aja gitu supaya kalian merasakan penderitaan rakyat pada saat ini gitu. Karena ketika presiden semena-mena melakukan semuanya, nggak ada check and balance, pasti undang-undang yang dihasilkan menjadi undang-undang yang sangat represif. Udah terbukti dengan undang-undang ITE ya, kita udah ngomong nggak bisa bebas, sekarang ngomong sebetulnya mengkritik pemerintah kan emas, suatu kewajiban dong. Lo jadi pemerintah nggak mau dikritik, jangan jadi presiden, jangan jadi menteri, jangan jadi wakil rakyat kalau nggak mau dikritik. It's emas, suatu keharusan di negara demokrasi. Tapi kemudian kenapa dibikin ITE? Gitu kan aneh bin ajaib. Karena negara yang mau maju pasti demokrasinya naik. Demokrasinya turun, pasti negaranya nggak akan maju-maju. Contohnya kadang-kadang mahasiswa tuh mesti dikasih contoh biar nggak relate. Ketika semuanya ketok palu, semuanya disetujui, semuanya sekarang juga secara tertutup. Terakhir ITE dibahas revisinya secara tertutup, nggak terbuka. Gitu. Itu sebetulnya mahasiswa harus mulai
protes, mulai bersuara. Karena apa? Produk-produk represif ini akhirnya menjadi sebetulnya akan mengancam kalian sendiri. Iya. Contohnya apa? Sekarang ini kan semuanya sudah orang dalam, ya. Itu semua bidang udah orang dalam. Baik itu pekerjaan. Ini mahasiswa mau cari kerja gimana caranya kalau semua pekerjaan sekarang orang dalam semua gitu loh. Jadi sebetulnya mengancam mereka juga. Ya. Gitu ya. Oke. Iya dong, kita mau masuk ASN orang dalam, nggak usah gitu deh. Kemarin di PPDB ya, penerimaan murid baru SD, SMP, SMA. Itu juga orang dalam semua. Kita lihat chaosnya PPDB. Bukankah ini sudah pakai online? Oh, ternyata di balik online itu ada orang dalam juga. Dan saya juga merasakan anak saya 4 semua semua sekolah di swasta. Sekalinya saya mau sekolah di sekolah negeri, semua persyaratan masuk nilai bagus, zonasi dekat sekolahnya, jalur prestasi pun sertifikat nasionalnya segudang tidak masuk karena nggak punya orang dalam. Sementara 2-3 beberapa temannya yang punya orang dalam, yang nilainya biasa-biasa saja, yang tidak tinggal di situ masuk dengan lolos paklub. Kenapa pakai apa? Oh, pakai orang dalam. Dan jadi, ini dirasakan di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau fenomena seperti ini juga didiamkan, nah ruginya bukan kalian nggak rugi, karena sama aja PTN juga begitu. Kasihan anak-anak yang berprestasi, kasihan anak-anak yang berprestasi tapi tidak punya akses ke orang dalam ini. Kemudian biaya juga akan semakin mahal. Yang rugi siapa? Rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang berjuang mati-matian mencari nafkah. Gitu, rakyat yang udah belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya rakyat yang rugi. Oke. Ini rakyat yang rugi, karena itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya kita yang akan... Paling nggak kalau nggak melakukan perlawanan, harus berani melawan. Melawan itu ya dengan apapun ya. Dengan bicara, dengan protes, dengan menggugah sesuatu. Sekarang kita mau menggugah sesuatu pun udah takut sama ITE, diancam, ditakut-takutin. Kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, sahabat forum, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Nah, tadi di awal sempat diingatkan bahwa Wanda menyaksikan sendiri teman yang terkapar atau tertembak mati pada peristiwa 98 itu. Nah, bisa diceritakan. Itu gimana ceritanya awalnya sampai kok ada yang tertembak dan berapa orang yang tertembak pada saat itu? Peristiwa di tahun 12 Mei saya nggak mungkin lupa ya, karena itu adalah ya titik balik dalam tonggak hidup saya. Dan itu menjadi sejarah. Iya, dan sampai hari ini pun saya merasa punya beban moral untuk memperjuangkan apa yang mereka sudah perjuangkan, walaupun banyak teman-teman yang sudah berkhianat. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dan hak mereka. Oke, balik lagi ke peristiwa 12 Mei ya. Mei. Sebetulnya sebelumnya kan ada rentetan beberapa kali demonstrasi. Demonstrasi di mana-mana. Kita tuh pengen keluar, pengen turun ke jalan, tapi selalu ditahan. Entah kenapa pada tanggal 12 Mei itu kita berhasil keluar ke jalan dengan dengan tujuan DPR RI, nggak terlalu jauh ya, tinggal lurus kalau dari Trisakti, dengan tujuan DPR RI. Pada saat itu sebetulnya kita sih meyakini nggak nyampe DPR RI juga, karena ini blokadenya luar biasa, berat sekali. Dan gini, dalam situasi politik selama 32 tahun yang dalam tanda kutip kita dibikin stabilitas palsu ya. Bayangin dibikin tenang, seolah-olah tenang gitu, seolah-olah stabil, padahal enggak. Keamanan seolah-olah stabil, semuanya politik, ekonomi seolah-olah stabil, padahal enggak gitu. Nah, pada saat itu bayangin, saya udah lihat ada tank loh, ratusan polisi pakai tank, it's a real tank gitu. Untuk kami yang hidup dalam situasi stabil, tiba-tiba melihat itu kan,
wow gitu ya, cukup mengejutkan dan mengagetkan. Tapi nggak terlalu kaget juga karena kita udah beberapa kali demo dan selalu ada tank. Nah, kita berhasil keluar ke jalan 12 Mei. Pada saat itu saya juga ada di barisan paling depan. Kita banyak kita membagikan bawa mawar merah sebagai tanda bahwa kami mau melakukan aksi damai. We have no arms, we have no weapon, gitu kan. Ya, of course lah ya, mahasiswa punya apa selain punya keberanian. Kita bisa berhasil maju ke depan paling 100 meter, 200 meter sampai ke pengadilan waktu itu, sampai ke Wali Kota Jakarta Barat sebelum pindah. Dan pada saat jam 4 itu sebetulnya mahasiswa udah nggak membentuk barisan lagi, udah cair, udah duduk-duduk, kita udah udah makan somai di pinggir, lapar juga ya dari pagi demo sampai jam 4 sore. Sebetulnya saya nggak menyangka terjadi penembakan karena memang aksi mahasiswa sudah selesai. Kita bayangin aja demo dari pagi jam 4 itu udah lelah sekali. Kan terik matahari dari jam 12, jam 1, dorong-dorongan sama aparat juga. Iya, itu udah lelah. Makanya sebetulnya kejadian di depan saya nggak tahu apa, kira-kira 100 meter di belakang kami tuh udah memang aksi itu sebetulnya boleh dibilang sudah bubar dan saya dan teman-teman sudah berjalan kembali menuju kampus. Jadi udah membelakangi tentara dan berjalan menuju kampus. Gitu. Jadi bukan seperti dibayangkan bentrokan yang berhadapan gitu ya. Hadap-hadapan mahasiswa melawan kemudian ditembaki, nggak seperti itu. Masa sudah cair, kami semua balik badan, sudah capek, kembali ke kampus. Dalam perjalanan, ya let's say ini adalah 500 meter, saya berjalan baru 200 meter, tiba-tiba mahasiswa di belakang berlarian. Ikut larilah saya ke dalam. Ikut lari sampai pagar, tapi masih di dalam kampus, udah di dalam kampus tapi masih di luar ya. Pagar Trisakti ditutup. Dari depan, saya ngelihat ke jembatan, polisi udah rame, udah memopor senjata. Gitu. Jadi terdengar bunyi tembakan, saya nggak shock pada saat itu kenapa ditembakin ya. Kan aksi ini sebetulnya udah selesai. Dan mahasiswa udah nggak membentuk formasi lagi. Kami pun lagi berjalan menuju kembali ke arah kampus. Gitu. Kenapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini? Ada apa di depan sana? Saya nggak mengerti karena saya nggak ada di depan situ karena udah mau berjalan balik ke kampus. Jadi agak kaget, agak shock ketika ditembak. Ketika ditembakin itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar suara tembakan begitu realnya, begitu kerasnya. Sehingga saya sempat pengen lari maju lagi ke depan, tapi udah dipegang kiri kanan saya, udah dipegang sama teman sahabat-sahabat saya, Ikhwan dan Ali, yang sampai saat ini juga alhamdulillah konsisten terhadap memperjuangkan reformasi dan tidak mendukung calon presiden pelanggar HAM. Seperti itu. Kemudian ya kaget, shock ya. Sempat shock, kemudian sampai merasakan, kemudian setelah dor tembakan dari atas itu, kita merasakan gas air mata. Itu juga untuk seumur hidup sekali itu baru ngerasain gas air mata yang visibility-nya, ini bukan di dalam ya, masih di luar. Yang di halaman aja visibility kita kayak mungkin cuma 1 meter. Bayangin Trisakti yang sebegitu besarnya, gas air matanya udah kita hampir nggak bisa lihat, nggak bisa lihat orang sejauh itu, udah nggak bisa. Mungkin segini masih bisa 1 meter, gitu. Jadi merasakan gas air mata di seluruh kampus sampai kemudian kita masuk ke dalam, kita membuat brigade di dalam, gitu. Jadi pintu-pintu kita tutup dengan meja. Takut tentara menyerbu pada saat itu, mati semua lah di dalam kalau tentara nyerbu ke dalam. Jadi kita udah buat blokade meja-meja, kursi-kursi, meja-meja, kursi-kursi untuk menutup. Tapi di mana teman yang jatuh tertembak ketika itu menjadi ruang evakuasi, radio MS3 ada di bawah. Itu jadi ruang evakuasi teman-teman yang tertembak. Jadi ketika di dalam evakuasi, mereka tertembak di halaman depan. Di depan ini kan? Iya. Tapi sudah di dalam ini kan, di dalam kompleks kampus kan. Jadi ditembak dari atas, dari atas, dari depan gitu kan. Ya mati lah. Kan gampang nembaknya kan, ribuan mahasiswa dia tembak.
Iya, pokoknya ada asal yang tembak kena. aja pasti kena lah ya. Di halaman kampus mereka tertembak, sampai kemudian di MSC itu saya cuma bisa bengong melihat teman-teman Trisakti menopang mayit para syuhada reformasi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu cuma lewat depan saya udah bisa semua freeze aja, numb gitu. Wow, ada yang mati, gitu, kaget, shock sih sebetulnya. Dan begitu tertembak kalian langsung tahu bahwa itu mati gitu? Iya. Karena udah nggak bergerak lagi. Puluhan lainnya ada di MS3. Jadi MS3 itu sudah seperti ruangan evakuasi. Ya, semua yang tertembak di leher, di kepala, di dada, di paha. Itu udah halaman depan itu udah seperti MS3 itu udah darah banjir di mana-mana. Selongsongan peluru tajam di mana-mana. Gitu. Udah jadi evakuasi semua yang tertembak. Jadi kan yang tertembak juga banyak ya. Yang tertembak nggak meninggal tuh banyak. Oke. Gitu. Tapi yang meninggal 4 ya? 4 orang. Betul. 4 orang. Langsung kalau nggak salah dibawa ke sumber waras. Ya itu sih. Ya maksudnya itu yang saya nggak akan lupakan dan nggak mungkin saya mengkhianati mereka yang tertembak. Gitu. Yang sudah menyediakan jiwa raganya sebagai martir reformasi demi demokrasi yang selama ini dikekang oleh Orde Baru. Oke, nah itu sebelum aja, ini masih tergoda untuk dicerita kemana-mana. Setelah ini tertembak dibawa ke ruang evakuasi sementara. Ya, kemudian setelah itu dibawa yang meninggal kayaknya langsung dibawa ke sumber waras, ada ke rumah sakit ya. Yes. Sementara kan kalian semua masih ada di dalam kampus. Shock sih. Apa yang kalian lakukan setelah tahu bahwa teman-teman kalian tertembak? Kita deg-degan sih, terus terang ngerasa bahwa ini apa tentara akan masuk menghajar kami atau enggak. Dan kalau kami keluar mereka masih di luar gitu. Kami takut terjebak juga. Maksudnya mesti ngapain nih? Mesti bermalamkah di dalam kampus? Iya, gitu. iya. Sementara mau keluar juga takut. Mau keluar juga takut, tapi pada saat itu saya nggak berani telepon orang tua, takut mereka khawatir, tapi pasti beritanya udah sampai. Jadi saya telepon paman saya, waktu itu nangis baru telepon kami. Dan itu pakai telepon koin ya? Yang di... Pada saat itu sebagai foto model, yang sudah punya uang. Oke. Sudah punya handphone, tapi zaman dulu kan handphonenya handphone kan yang gede, yang gede ya, itu. masih enggak, tapi masih ada Nokia Banana lah. Oke, ya. Masih Motorola. Motorola, ya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, telepon untuk memberitahu bahwa jadi saya masih hidup dan ada di kampus. Aman, saya masih hidup gitu. Jadi. Dan jangan dicari lah. Iya. Terus kalian nginap di kampus malam itu? Pada saat itu saya pulang jam 10. Aman. Waktu itu dijemput pacar saya. Oh, ya beruntung waktu itu kamu udah punya pacar. Iya, kasihan banget yang jomblo aja enggak sih. Jadi ya itu sih. Jadi sebagian mahasiswa nginap. Besok paginya saya nggak mau bikin orang tua saya khawatir, bisa keluar lolos. Tapi ya udah Trisakti juga gelap gulita pada saat itu. Sebetulnya kalau nginep saya lebih takut. Ya kan kalau ada apa-apa malam-malam di ambush. Kita nggak tahu. Tapi kan di sisi yang lain lebih baik bersama teman-teman daripada sendirian kan? Iya. Ada juga. Saya melihat momentum untuk keluar dan pulang. Oke. Sampai besok paginya. Kan besok dimakamkan. Sampai besok paginya saya balik lagi ke Trisakti pagi. Oh sempat balik lagi? Balik lagi pagi dong, nggak tenang dong, nggak mungkin setelah melihat peristiwa penembakan besoknya saya bisa tidur tenang, nggak bisa tidur juga di rumah. Gitu, bahkan orang tua saya melarang, jangan orang tua nggak tahu pergi? Tahu, jangan keluar, nggak boleh ya abis penembakan anaknya mau balik lagi ke sana kan sebagai orang tua. Pastilah. Pasti melarang. Betul. Ngapain lagi ke sana udah ketembak gitu. Tapi sebagai aktivis, saya kan pengen tahu berapa orang yang meninggal. Pada saat itu saya belum tahu ada 4 orang yang meninggal, berapa orang yang selamat, nggak tahu. Yang terakhir yang saya lihat adalah kekeosan seperti itu. Dan pada saat 13 Mei saya mau pergi pada pagi hari itu juga suasana udah mencekam karena udah terjadi pembakaran di mana-mana ya. Orang tua juga makin takut karena jalan tuh seperti sudah diblokir di mana-mana. Udah takut keluar, udah takut diblokir.
kerusuhan, penjarahan, diikuti oleh kerusuhan, penjarahan dan lain-lain kan, seperti itu. Tapi ya nurani aktivis kan nggak bisa ditahan ya. Saya bilang, aduh Bu, maaf please let me go. Karena daripada saya manjat pagar sekolah malu diliatin tetangga kan, masa manjat pagar rumah gitu. Jadi memang saya udah nggak bisa dibendung untuk saya harus kembali ke kampus. Pada saat kembali ke kampus, waduh itu udah ngeri juga ya kalau lihat jalanan takut di stop, takut dibakar. Betul dari blokade di mana-mana. Kita we really don't know what will happen kalau kita keluar rumah gitu ya, penjarahan, pembakaran, asap udah membumbung tinggi di mana-mana. Kemudian mungkin jadi jangan bilang nggak tahu Orde Baru, karena yang kemudian di hari tanggal 13 dan di tanggal 14 itu nggak cuma mahasiswa yang ditembak, tapi juga terjadi pembakaran. Mulai pembakaran di mana-mana. Pemerkosaan dan penjarahan etnis Tionghoa ya, perempuan. Oke, tapi kita tahan dulu sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan diskusi kita menolak lupa. Yang tadi tertahan, situasi mencekam. Ya, tanggal 13-nya dengan teman-teman diantar ke pemakaman lagi, ya. Saya kembali lagi ke Wanda kampus. Kembali ke kampus. Ya udah tanggal 13 udah mulai datang. Tapi pada saat itu jenazahnya dibawa ke kampus dulu baru ke tempat pemakaman atau gimana? Iya. Jadi pada saat itu di kampus udah banyak tokoh-tokoh masyarakat hadir di kampus. Saya ingat saya wawancara ABC Australia dan CNN Australia menceritakan bagaimana peristiwa pembantaian itu terjadi. Karena banyak juga yang tidak sempat tertahan di jalan untuk pergi ngantar. Betul. Itu juga dihambat. Iya. Kemudian mulai banyak perwakilan mahasiswa dari mana-mana, datang dengan jaketnya masing-masing menyatakan bela sungkawa kepada Trisakti. Kemudian setelah itu tadi kita bikin lokakarya nasional seluruh mahasiswa di Trisakti setelah itu. Kemudian tanggal 13-14 itu ternyata belum berakhir di tanggal 12, tanggal 13 dan 14 itu terjadi peristiwa pembakaran, peristiwa penjarahan, nggak cuma di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia. Kota-kota besar di seluruh Indonesia terjadi peristiwa tersebut, dan peristiwa itu juga diikuti oleh pemerkosaan perempuan-perempuan etnis China, kemudian juga penjarahan terbakar di mana-mana, dan sampai sekarang tidak bisa diadili, bahkan pada saat itu yang mereka mau pergi ke, saya ingat ada seorang korban pemerkosaan yang kemudian ingin bersaksi di pengadilan internasional, kemudian meninggal dunia, mungkin dibunuh supaya tidak bersaksi. Gitu. Jadi kemudian serentetan setelah itu terjadi tragedi Semanggi 1 dan 2, kita juga nggak boleh lupakan korban mahasiswa juga ditembak mati, dan sampai sekarang Ibu Sumarsih ya masih sampai sekarang setiap menuntut acara perjuangannya luar biasa, perjuangan HAM-nya luar biasa. Setiap hari Kamis masih anak-anak dan adik-adik mahasiswa memperjuangkan, nggak cuma memperjuangkan anaknya tuh masih seperti itu gitu. Dan saya juga sedih sekali ngelihat keluarga yang ditinggalkan, keluarga para pejuang Trisakti, keluarga para pejuang tragedi 1, Semanggi 1 itu sampai sekarang sih sedih dan mau nangis melihat kehidupan mereka ya, seperti Elang, ayahnya meninggal dunia nggak lama, ibunya meninggal dunia. Kemarin Hendrawan, ibunya meninggal dunia dalam keadaan yang menyedihkan gitu, dalam keadaan pahlawan reformasi diakui oleh negara, kemudian dalam keadaan nggak ada perhatian dari pemerintah. Perhatian datang ketika pemilu hanya sebagai gimmick. Waktu 5 tahun lalu saya dengar
Kalau nggak salah mereka dikunjungi Prabowo, kemudian nggak lama dikunjungi Prabowo, karena Prabowo waktu itu maju ya. Nggak lama kemudian, setelah dikunjungi Prabowo, kalau nggak salah saya baca beritanya Menteri BUMN Erick Thohir memberikan rumah para pejuang reformasi itu. Oke. Saya kaget pas kemarin teman-teman melayat ke rumah Hernawan, ini rumah yang diberikan negara. Tidak, Bukan. ternyata rumah itu nggak pernah sampai kepada mereka. Sayang. Maksudnya apa? Pemberian rumah itu cuma gimmick. Saya kaget dan shock sih. Dan itu apa yang terjadi? Memperdaya demi kepentingan politis, kemudian gimmick memberikan rumah, karena saya ingat saya baca beritanya, boleh dicek lagi nanti Forum Keadilan ya. Erick Thohir memberikan, katanya cuma AJB doang, tapi fisik rumah itu nggak pernah ada. Wah itu sih udah nggak punya nurani ya, gitu mempermainkan keluarga korban Trisakti seperti itu. Gitu. Jadi sedih juga sih, maksudnya. Ya saya yakin mereka nggak, ya itu martir lah, martir kita tahu perjuangannya. Mereka nggak mengharapkan apapun, tapi mempermainkan keluarga korban seperti itu juga jahat. Dan ya biasanya kasus-kasus seperti ini menjelang pemilu kan, ayo baik-baik lagi. Tapi kita kembali lagi dulu, kembali lagi dulu supaya bisa cuci dosa, which is nggak bisa gitu. Dan saya juga kalau saya bicara di depan umum kayak ini lucu banget, orang nih lucu banget kayak tapi kan dia nggak pernah diadili, dia nggak salah dong, dia kan nggak pernah diadili, dia nggak salah dong. Oke, Soeharto memang pernah diadili gitu, nggak pernah diadili. Tapi itu tahan dulu, kita kembali lagi. Kita kembali lagi dulu supaya utuh ceritanya. Nah, setelah itu tanggal 13 mereka dimakamkan. Kan setelah itu gerakan mahasiswa tidak berhenti. Ya mungkin di benak dari mereka yang membuat skenario penembakan setelah itu saya nginep di kampus 3 hari. Kan? Konsolidasi semakin erat ya. Jadi mungkin skenario di balik mereka yang melakukan penembakan itu dengan penembakan mahasiswa berhenti kan? Yes. Tapi ternyata kan enggak. Makin menjadi. Nah, makin itu dia. Apa yang terjadi setelah itu? Sampai kemudian ke DPR dan tanggal 21. Mungkin mahasiswa lain merasa wow, ciut ini gitu ya? enggak, justru enggak ciut ya, justru semakin berani kita demonya karena udah saudara kita udah ada yang meninggal di Trisakti. Itu semakin membakar semangat mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Sampai kejadian kita konsolidasi secara nasional, justru itu semakin mempererat semua universitas nasional bersatu dan berkumpul di Trisakti, bikin lokakarya mengenai HAM, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tapi itu semua memperkuat sampai kemudian terjadi tragedi 1, Semanggi. Tragedi 1 karena waktu itu kan kita menuntut Soeharto untuk turun jabatan, dan waktu itu juga kita belum menerima Pak Habibie menggantikan Soeharto karena we thought that they're in the same regime gitu. Kita pengen pemerintahan yang baru pada saat itu gitu. Jadi masih ada tragedi 1 dan tragedi Semanggi yang represif juga gitu. Jadi sepertinya negara masih pengen mencoba semaksimal mungkin mempertahankan kekuasaan pada saat itu sampai kemudian kami semua berkumpul di Senayan dan nginep di Senayan, menduduki DPR RI Senayan. Sampai Pak Harto menyatakan mundur. Yes. Tapi kan setelah dia mundur kita pikir udah selesai nih perjuangan ya. Kita lupa bagaimana ya perjuangan kalau nggak dikawal ya susah, karena karakter seseorang itu kan ketika dikasih kekuasaan akan timbul aslinya. Betul. Gitu nanti. Ya kita berharap, ya artinya gini, reformasi ini luar biasa hasilnya, luar biasa pengorbanannya. Pengorbanannya, ya. Darah dan air mata, nggak cuma para
Nah, itu juga rentetan sebetulnya sebelum tragedi Trisakti itu kan juga ada rentetan peristiwa HAM. Kita jangan lupakan juga tuh penculikan aktivis. Persis ya. Ya, sebelum itu udah ada rentetan. Jadi Orde Baru nih kejahatan HAM-nya kan panjang. Mungkin klimaksnya di tragedi Trisakti, klimaksnya kan di situ. Tapi rentetan itu kita jangan lupa, bakal mahasiswa jangan lupa nih anak-anak Gen Z sekarang nih rentetan peristiwa kejahatan HAM yang udah terjalin puluhan tahun sampai kemudian sebelum Trisakti ada penculikan aktivis. Penculikan aktivis 13 aktivis yang hilang sampai sekarang itu ada paman saya juga Dedi Hamdun ya yang salah satu yang hilang ketika dia kampanye P3 pada saat itu gitu. Kemudian ada Wiji Tukul. Sampai sekarang yang juga tidak kembali. Ada Marsinah, ada peristiwa-peristiwa HAM seperti itu yang saya rasa Gen Z ini harus tahu peristiwa-peristiwa seperti itu sebelum kita alami kembali. Jangan sampai kita alami kembali gitu. Jangan sampai ketika kita alami kembali baru kita bergerak. Nah, cukup disajikan oleh sejarah untuk kita menjaga dan mencegah itu. Jangan sampai terjadi lagi. Masa mesti terjadi lagi baru kembali bergerak lagi, melakukan perlawanan lagi ya jangan tunggu terjadi. Cukup kalian membaca aja sejarah itu. Itu dia. Kalau Orde Lama itu kan butuh waktu 20 tahun ya. Bung Karno itu. 20 tahun. Dan itu juga melalui peristiwa berdarah juga. Betul. Ya kan 1965. Lalu kemudian Orde Baru butuh waktu 32 tahun. Luar biasa. Itu juga berhenti karena darah dan air mata kan. Betul. Nah, ini sekarang ini kalau kita nggak Jokowi cuma butuh 2 periode menghancurkan demokrasi dan meruntuhkan konstitusi. Kita tahan dulu. Hanya butuh 2 periode, gila. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Nah, tadi kita udah bicara panjang lebar ya soal ini. Nah, saya ingin menyinggung sedikit, tadi kita menyinggung bagaimana kejamnya tentara polisi pada saat itu. Nah, saya ingin khusus di segmen ini kita bahas soal bagaimana tentara itu diseret begitu jauh ke gelanggang politik, sehingga begitu demo kecil aja pada saat itu kan tentara terlibat. Yes. Lalu kemudian penculikan itu konon tentara terlibat. Yang sampai hari ini juga yang nggak jelas. Penembakan itu juga konon tentara. Ya. Nah ini gimana? Apa yang kalau saya sih nggak membedakan tentara sama polisi ya sama aja. Ya aparatur negara yang alat negara yang sebetulnya untuk melindungi rakyatnya tapi digunakan untuk merepresi rakyatnya dengan senjata. Ya itu kan fungsinya mereka akhirnya oleh negara. Gitu. Jadi mereka juga nggak bisa membedakan tugas melindungi bangsa dan negaranya dengan tugas untuk tunduk kepada rezim yang otoriter. Dan itu kan yang kita tolak betul pada saat itu. Ya. Dewi Fungsi ABRI itu yang kita tolak salah satunya tolak, betul. Itu platform reformasi. Salah satunya kita ingat-ingat lagi ya, apa tuntutan mahasiswa pada saat itu seluruh Indonesia. Sehingga Soeharto turun dari tampu kekuasaannya 32 tahun. Pertama adalah kalau nggak salah itu KKN. Kita tidak mau lagi ada KKN korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, hampir sama seperti sekarang sebetulnya. Korupsi, kolusi, ya nepotisme. Kolusi kan ya bribing, bla bla bla. Bribing itu nggak cuma terhadap pengusaha dengan salah satunya, dengan para kolega, nepotisme. Dan nepotisme itu pasti ujungnya korupsi itu. Pasti nepotisme ya itu ya dinasti politik yang sekarang terjadi tapi semakin parah menggunakan demokrasi seolah-olah demokrasi. Ini juga kejam sekali. Kemudian ya dulu kan juga gitu seolah-olah demokrasi padahal nggak demokrasi, setuju gitu. Seolah-olah demokrasi tapi enggak demokrasi. Seolah-olah demokrasi kita di TPS padahal semuanya udah diatur sehingga semua Golkar pasti menang. Nggak mungkin P3 dan PDI
pada saat itu ya Betul. pelengkap aja, nggak mungkin Sebelum menang. pemilu udah tahu hasilnya. Udah tahu hasilnya seperti apa, udah pasti Golkar. ASN juga dimobilisasi untuk Golkar nggak menang, lo pecat. Hampir sama sama sekarang ya. Hampir sama sama sekarang, sekolah negeri juga gitu, Golkar menang, ketahuan nggak milih Golkar dan pasti ketahuan. Itu pegawai-pegawai di TVRI, departemen mana pasti besoknya dipecat gitu ya. Kalau Golkar nggak menang pada saat itu. Ini yang mulai terjadi pada saat ini gitu. Jadi ya tentara itu ya memang alat kekuasaan, jadi bukan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sebetulnya ya. Dan itu kan kejam sekali kalau tentara itu dibawa ke politik kan. Kejam sekali karena ya tugas mereka kan pertahanan. Pertahanannya pertahanannya acakadul. Kalian melihat pengungsi Rohingya aja nggak bisa, nggak ada kapal yang tiba-tiba mereka bisa mendarat. Ya kalau udah mendarat sih harusnya diterima dengan baik ya. Tapi kalian aja nggak bisa mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang di laut, di udara dan lain-lain. Nah, ya tentara menurut saya sekarang juga tidak ada, ya aparatur ini menjadi alat presiden untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa dengan menafikan bahwa tugas mereka sesungguhnya adalah melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Kita lihat sekarang peristiwa-peristiwa represif. Pasti di sana ada aparatur negara, baik polisi, Satpol PP maupun tentara. Apalagi peristiwa-peristiwa seperti kita lihat Rempang dan lain-lain. Rempang itu sudah mulai kelihatan tuh. Pasti yang turun tentara. Itu juga. Ya saya merasa sekarang sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti nggak perlahan juga. Ini udah langsung, kalau Orde Baru membutuhkan 32 tahun, ini Orde Old Regime dan New Regime bersatu itu hanya membutuhkan 1 periode untuk mengobrak-abrik semua tatanan demokrasi dan hukum yang sudah kita perjuangkan sejauh ini. Dan contohnya itu setelah reformasi ya, kita produk reformasi itu yang dulu nggak ada di zaman Orde Baru seperti KPK dihancurkan. Betul. Itu sedih banget, dihancurkan oleh revisi Undang-Undang KPK. Itu saya sedih dan hancur. Sebetulnya waktu itu saya pendukung Jokowi ya. Sampai dipecat dari PAN itu karena mendukung Jokowi. Nggak mau Prabowo, mendukung Jokowi. Oh ternyata, oh my God, this guy is much more worse. Tapi ya sama aja. Kita semua ini pencinta Jokowi. Dulu semua gitu kan. Siapa yang nggak mencintai Jokowi? Orang yang satu Prabowo membawa dosa masa lampau, yang satu ada sipil, yang deso gitu ya, sederhana. Ternyata tertipu. Kalau kata Nugi lagunya tertipu. Anyway, harapan kita besar. Bukan apa-apa. Kita didukung tanpa mahar itu kan, iya dong. Beda sama didukung yang dengan mahar. Lo kan nggak ada beban. You have nothing to lose gitu. Jadi, bahkan kita ikut mengambil bagian untuk menyumbang. Betul. Dengan tenaga, harta. Pikiran, beli baju kotak-kotak. Iya, kita berharap dia udah bebas dari kukungan, nggak ada hubungan lagi dengan Orde Baru lagi, udah putus hubungan dong mestinya. Nggak ada beban untuk kemudian, karena didukung rakyat, bukan didukung pengusaha mestinya ya. Idealnya kan seperti itu. Makanya terpukul sekali kemudian ketika di periode 2 Jokowi, kita udah terbelah ya, rakyat udah terbelah dengan politisasi agama. Makanya jangan mau lagi dipolitisasi. Ini buat kita semua ya. Karena semuanya ya ini permainan elit aja yang mengadu domba rakyat. Pada saat itu kita udah terpecah oleh polarisasi agama. Kemudian setelah menang, setelah saya dipecat dari PAN setelah 16 tahun mengabdi karena tidak mau dukung Prabowo Hatta. Oke, lo persisnya dipecat? Oh, dipecat dari keanggotaan pada saat itu juga. Oh, waktu periode pertama ya? Periode pertama, gila nggak? Oke. 16 tahun berbakti dan mengabdi, dipecat karena demi Jokowi. Demi Jokowi. Demi nilai yang diusung ya. Karena nggak mau Prabowo dong tentunya. Masa dalam hati saya Partai Reformasi, lo kalau nggak ada reformasi nggak ada tuh PAN. Tiba-tiba bergandengan dengan Prabowo. Orang yang dulu kita lawan. Aneh juga nih PAN, tapi ya
ya udahlah, Itu memang terjadi. pada akhirnya semua partai akan pragmatis. Tapi ya kalau Golkar pragmatis saya paham. PAN pada saat itu pragmatis saya nggak mau. Kenapa Karena paham Golkar pragmatis paham? karena dari dulu begitu kan, pragmatis. Oh, Tapi memang genetikanya. Memang genetik genetikanya. gitu ya. Kalau Golkar pragmatis genetik, kalau PDIP feodalnya juga ada feodalismenya juga di situ. Tapi PAN ini kan karena partai lama ya. Kalau PAN ini kan nggak punya beban tadi seperti dia Jokowi. mengusung isu. Nah, kok mau bergandengan ya? Artinya gini, kalau saya prinsipnya memang peristiwa-peristiwa HAM itu sulit dibuktikan karena tapi korbannya jelas. Korbannya jelas kan, seperti kentut baunya. Kita nggak tahu siapa yang kentut, tapi baunya sengit sekali. Korban udah berjatuhan, ratusan, ribuan, jutaan. Kalau kita bicara Orde Baru udah jutaan ya. Pelanggaran HAM, tapi bukan saya. Bahkan korban penculikan yang masih hidup aja. Prabowo ini gini loh, ya kita Pius masih hidup, baru ketangkep, masuk Gerindra dan ketangkep. Gitu. Jadi artinya Prabowo ini mencuci dosanya dengan merangkul para korbannya, ya kan? Yang katanya orang tua Trisakti dibelikan rumah katanya, tapi sampai saat ini kok nggak ada. Kemudian dulu yang dia culik-culik, dia rangkul masuk Gerindra, siapa aja? Yang satu PKB, Gerindra, kita masih punya Pius, yang masuk penjara baru tertangkap tangan. Sekarang ada Budiman. Budiman juga, ya itulah ya. Siapa lagi yang masuk ke sana ya? Yang di Gerindra. PKB aku lupa. Oh ini yang baru meninggal. Desmond. Ya. Gitu, ini kan saksi-saksi hidup kezaliman Orde Baru pada saat itu Prabowo ya, gitu ya. Dan itu buat mereka gini loh, Prabowo bicaranya kalau nggak salah, tolong dicari, correct me if I'm wrong ya. Kan saya sudah kembalikan, gitu loh. Coba tolong dicari ada kalimat itu. Ya berarti kan lu menyulik dong, gitu. Artinya itu pengakuan ya. Apapun itu udah dikembalikan, berarti kan peristiwa terus yang itu terjadi. Nggak kembali gimana dong? Yang nggak kembali gimana? Nah itu dia, yang nggak kembali gimana dong? Tapi jangan kita menutup mata bahwa itu tidak terjadi dan bukan bahwa Prabowo nggak terlibat. Jangan kita mengkhianati sejarah. Kalau kita bicara itu. Sampai sekarang Wanda masih konsisten dengan sikap itu? Oh iya dong. Paling nggak gini lah, saya masih memperjuangkan dari dulu sebetulnya sama teman-teman aktivis yang lain. Trisakti pengadilan HAM ad hoc, pengadilan HAM ad hoc. Tapi waktu itu kita berharap kepada pemerintahan yang baru, Megawati, nggak bisa mewujudkan itu. Berharap kepada Amin Rais, dihianati juga. Ya udahlah, kita berkali-kali dihianati. Memang politik, memang ini dinamika yang harus terjadi. Seseorang ketika diberikan kekuasaan ternyata ya banyak yang berkhianat. Tapi kan kalau nggak salah saya dengar Wanda sekarang masuk Golkar dan jadi caleg. Iya. Kan Golkar dukung Bowo gimana? Ya itu kan saya masuk sebelum dukung Bowo, gimana sih? Oke, nah setelah lu masuk. Ini kita jumping dulu nih ceritanya ya. Tadi kan udah nyambung tadi. Udah masuk, lalu kemudian saya masuk tahun belakang lalu, hari, ya kan? Kenapa? Ini juga saya menjawab pertanyaan masyarakat, kenapa sih Golkar gitu? Kan saya udah di beberapa partai, PAN mengkhianat juga, iya dong. Saya nggak dukung Prabowo karena kan sebetulnya kami yang dikhianati dengan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo kan? Artinya lo punya pengalaman tadi di depan matamu. Ya. Temanmu menjadi korban, ya nggak mungkin mengingkari itu. Betul. Ya, oke. Dan saya pernah masuk Nasdem 2 tahun dan dikhianati juga. Dikhianati, kenapa saya keluar dari Nasdem? Peristiwa rumah saya di Cikini, itu terjadi kenapa? Saya ngomong juga di sini ya. Peristiwa rumah saya di Cikini itu, saudara J ini punya SHGB yang alamatnya bukan di situ. Gitu. Dari tahun 2011. Ya susah dong, kami kan orang hukum, kami tahu sampai kapanpun nggak bisa karena SHGB itu pasti palsu. Oke. Gitulah. Lalu dipaksa dieksekusi oleh? Gini ceritanya. Kemudian dieksekusi. Kemudian ketika saat itu ada salah satu calon presiden datang ke
organisasi massa itu, Golkar juga tuh, organisasi massa tersebut dipakein jaket. Waktu itu dia masih gubernur, hampir selesai. 2 hari sebelum dia selesai jadi gubernur, eksekusi. Dieksekusi. Gila nggak? 2 hari sebelum loh, setelah pakai jaket loreng tersebut. Gila nggak? Maksudnya harga yang dibayar dari mendukung lokasi tanah rakyat untuk bayar dukungan dukungan yang mereka terima. Sadis nggak? Dan siapa di balik itu? Calon presiden ini didukung oleh siapa? Nasdem. Pada saat saya mempertahankan tanah tempat hidup keluarga kami dari tahun 1960, siapa yang telepon? Ahmad Ali. Ketua fraksi. Ketua fraksi sekarang bendahara ya? Gila udah bendahara. Itu punya saudara J. Hah? Udah gila. Saya bilang, bayangin gitu. Jadi, ya kalau ngomong politik dikhianati berkali-kali ya. Ya udah. Tapi kalau buat sekarang, saya mungkin ini wadah perjuangan saya. Jadi mau dikhianati, mau di apa juga saya udah di titik nggak apa-apa. Yang penting saya memperjuangkan nilai. Dikhianati PAN, dikhianati Nasdem. Nah sekarang Golkar bagaimana? Kalau Golkar gini, kenapa Golkar gitu? Kalau saya tuh sekedar memelihara optimisme. Kenapa Golkar? Karena at the end semua partai sama aja. Sama, Ya dong, sekarang, jadi udah nggak ada tuh partai sekarang reformasi. Golkar dukung Bowo, terus sikapmu gimana? Kalau kita ngomong sekarang gini dulu ya, satu semua partai udah sama aja. Sama, Mau PKS pun yang membawa nilai-nilai agama, mau partai PAN pun yang bawa nilai reformasi, mau PDI yang sampai detik ini masih feodal, mau Golkar yang sekarang pragmatis, ya udah sama aja. Udah kita udah tidak bisa lagi mengidentifikasikan ideologi dalam sebuah partai, ya kan? Ya dong, sebagai politisi, harus diakui itu dong. Iya. Jadi sampai di titik sama aja. Yang kedua, kenapa masuk Golkar? Ya bukan soal masuknya. Pertanyaan saya, kenapa? Kan tadi kamu rela dipecat oleh oleh PAN, dan keluar karena kamu menolak Prabowo, lalu mendukung Jokowi. Nah sekarang di Golkar, lo udah masuk caleg Golkar. Nah sekarang Golkar belakang hari dia dukung Bowo. Nah sekarang sikapmu gimana? Ya sikap saya tetap menyerang. Bukan tetap menyerang ya. Artinya pertanyaannya begini. Konsisten. Mendukung calon yang dukung Golkar atau enggak nih? Enggak lah, enggak mungkin. Oh gitu. Enggak mungkin saya mendukung Prabowo, enggak mungkin. Melihat sejarah yang tadi saya sudah ceritakan, kalau buat saya Prabowo itu tetap pelanggar HAM, diadili tidak diadili. Artinya berbeda pilihan dengan sikap partai. Setelah dia ambil Gibran yang udah mengobok-obok dan merusak dan membunuh konstitusi dan hukum, menginjak-injak hukum, itu lebih gila lagi. Gitu. Jadi calon presidennya bermasalah menurutmu, lalu kemudian proses keterlibatan Gibran ini juga bermasalah, nepotisme mengingkari konstitusi dengan secara kasar dan kasat mata yang luar biasa. Gitu. Jadi no. Akhirnya tidak. Nggak mungkin. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan kita lanjutkan. Tidak terasa. Ini ngobrol sama Wanda, ngobrol sama orang cantik itu nggak terasa waktunya selesai aja. Ya, selain karena obrolannya memang menarik gitu. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih. Saya ingin di segmen terakhir ini ingin melihat pengalaman kita waktu di Orde Baru dengan konteks hari ini. Sebentar lagi kita mau pemilu. Ya. Semua orang kritis, bukan semua lah, ya nanti disalahkan. Mayoritas orang yang kritis dan mayoritas di antara orang yang kritis itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Jokowi. Tapi sekarang ini hatinya betul-betul terluka gitu. Sangat terluka. Ya kan? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ternyata dia memaksakan kehendak demi anaknya maju. Betul. Ya kan? Demi keluarganya. Ya. Padahal kita semua berharap bahwa ini ada calon presiden yang bisa menjadi inspirasi bagi anak cucu. Ternyata di akhir periodenya kok seperti ini. Nah, apa yang
Wanda bisa komentari, dan bahaya apa sih sebetulnya dari sikap Pak Jokowi sehingga banyak orang yang sekarang merasa tersakiti dan banyak yang menangis loh dengan apa yang dilakukan ini. Oh, saya udah merasakan ini 5 tahun semenjak Pak Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan ya. Itu Gitu ya udah. Itu udah saya rasakan. Oh, saya mulai agak itu ketika Gibran jadi saya wali udah merasakan kota, 5 tahun. lalu kemudian siapa lagi nih? Bobby jadi wali kota. Loh, kok begini gitu? Ini 2 kali saya ketemu Pak Jokowi secara langsung ya. Pada saat mendukung Prabowo, pada saat dia ambil Prabowo sebagai Menhan, saya udah merasa hancur sih hati saya. Cuma kok saya merasa sendirian. Oh, nggak apa-apa Wan, demi stabilitas. Tapi buat saya bukan demi stabilitas. Karena ya itu, kita perlu oposisi sebetulnya. Saya waktu itu melihat mulia sekali hatinya. Aku udah dengkol gitu ya. Okay. Gila, maksudnya ini pengkhianatan yang dilakukan adalah ya Jokowi sudah melakukan pengkhianatan terhadap pemilihnya yang tidak mau Prabowo ada di posisi itu, karena terus terang kalau Prabowo udah di posisi Menhan, percuma. Tidak ada peristiwa pelanggaran HAM satupun yang bisa kita perjuangkan dan kita adili. Otomatis dong. Jadi mimpi itu udahlah. Mimpi itu udah, lupakanlah. Bahwa akan ada pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM di era Jokowi yang kedua, karena ada Prabowo di situ, dan ada siapa di situ, ada Hendro Priyono juga di situ, ya kan? Dan sekarang ada di mana-mana, ya, keluarga Hendro Priyono, keluarga Luhut, ada di TKN sini, ada di TKN sana. Jadi, saya udah nggak berharap bahwa pelanggaran kasus-kasus HAM ini akan bisa diselesaikan oleh siapapun. Ya siapapun ini ya, apalagi Jokowi ya. Kemudian yang kedua, saya mendengar waktu itu kami berkumpul ribuan aktivis 98 di 98 di Sahid yang dibikin oleh Pena 98 ya. I have nothing to lose, kata Jokowi. Ternyata, dan kita percaya dia bilang I have nothing to lose. Begitu satu-satu keluarganya Bobby jadi gubernur dengan cara-cara kalau nggak salah di Medan juga hampir kalah sebetulnya, dan kita menandai ada keterlibatan aparatur negara juga di sana. Kemudian ketika Gibran maju jadi wali kota, itu saya tanya di istana Pak Jokowi, Pak ini nepotisme Gibran? Itu anak kecil, orang dia jalan juga ke rumah Bu Mega sendirian. Itu pertanyaan saya persis di istana negara ketika kami bicara. Ya, itu langsung. Anak kecil biarkan aja, saya nggak ikut-ikutan. Gitu, jadi shock juga ketika sekarang ini terjadi. Ternyata sekejam itu dan seambisi itu dia ingin keluarganya duduk berkuasa. Dan ini juga nggak berhenti sampai sini ya. Sebetulnya kan ini juga terjadi ketika 3 periode dicoba dan kemudian ditolak oleh rakyat. 3 periode ini kan udah dicoba berkali-kali oleh Jokowi. Kemudian dibuat, dan saya juga bingungnya pada saat itu DPR kita nih semua termasuk PDIP ya. Ini dosa elit politik dan partai politik yang membiarkan kewenangan Jokowi menjadi terlalu besar dan sangat begitu powerful sampai semua undang-undang yang represif disahkan. Yang sahkan siapa? Kan DPR. Berarti Anda semua ikut bertanggung jawab. PDI nggak bisa. Dan semuanya kilat loh. Jadi cepat. PDI jangan playing hero juga sekarang. Because you are not heroes gitu. Kalian bertanggung jawab membesarkan Jokowi sehingga bisa se-otoriter ini gitu menurut saya. Yang ketiga ya nepotisme KKN yang kita dengung-dengungkan itu sekarang terjadi lagi di sini. Nepotisme ini udah dilakukan oleh Jokowi. Dan ini ya babytisme lagi ya, bukan nepotisme gitu. Ini dan penggunaan aparatur negara, kalau baca majalah Tempo hari ini ya, semuanya dipegang kartunya oleh Jokowi, seluruh menteri yang pegang anggaran dipegang kartunya oleh Jokowi, ya kan? Partai kita sebelumnya bolak-balik ketuanya dipanggil sebelum memberikan dukungan ke Golkar. Kan bolak-balik ketua partai Golkar dipanggil. Sekarang udah ya nggak, kan? udah lagi ya? Sekarang udah mendukung, nggak dipanggil lagi kok ya, gitu. Terus kemudian salah satu menteri Golkar yang namanya selalu disebut-sebut dalam peristiwa BTS, setelah merapat kok nggak dipanggil lagi ya, gitu. Ya kan?
Jadi Jokowi udah pegang semua kartu dari jajaran menteri sekarang sampai kepala desa yang kemarin dikasih anggaran. Saya juga shock juga tuh DPR mengiyakan anggaran kepala desa dan mengiyakan perpanjangan kepala masa 3 jabatan. periode. Kan gila. Demi apa? Demi kekuasaan supaya kepala desa ini bisa mobilisasi oleh mereka untuk dipakai sebagai alat. Akhirnya kan senjata mata kantuan juga kan, gitu. Jadi kepala desa udah mulai, kamu nggak dukung pemerintahan sekarang, kekuasaan sekarang, kamu polisi udah mulai ancam-ancam kan? Yang saya baca di Tempo, kita panggil besok. Karena pasti anggaran, yang pegang anggaran kecil sampai anggaran besar, semua kartunya udah ada dan kartu itu dijadikan ancaman buat penyelenggara mereka. Pemilu gimana? Ya udah nggak percaya lagi, saya orang KPU-nya udah lolos, gitu maksudnya. Dengan mereka meloloskan Gibran ya sebetulnya penyelenggaraan negara juga saya juga kayaknya semua lembaga negara udah dalam kantong Jokowi ya tentunya untuk memenangkan Prabowo dan Gibran gitu. Jadi satu-satunya yang saya harapkan saat ini, bahkan saya udah tidak berharap lagi ke generasi aktivis 98 lagi karena mereka juga udah semuanya terbawa dalam kekuasaan, sudah terjebak di zona nyaman juga. Itu saya hanya berharap kepada rakyat untuk dapat terus melakukan dan bersuara, melakukan perlawanan terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sekarang kembali lagi. Bukan akan terjadi, sudah kembali lagi, dan ini harus kita lawan bersama-sama dengan bersuara lebih keras lagi dan lebih kencang lagi. Oke. Terima kasih. Ini pernyataan terakhir sekaligus menjadi closing statement. Saya tidak membuat kesimpulan. Ya, biarkan masing-masing kita yang menyaksikan, yang menonton ini, mendengarkan ini membuat kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa punya manfaat ya. Amin. Agar sejarah kelam itu tidak terulang kembali. Nah, kalaupun terulang kembali, maka kita terpanggil wajib untuk melakukan perlawanan. Yes. Jangan biarkan bangsa ini terpuruk. Karena semakin represif negara, yang dirugikan adalah rakyat pasti. Iya, betul sekali. Sampai jumpa lagi dalam diskusi menolak lupa berikutnya. Sampai jumpa. Lawan. Lawan.